Apa benar sarung tangan dan sarung kaki itu berbahaya untuk bayi? Perlu nggak sih si bayi menggunakan sarung tangan dan sarung kaki? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, a day in my life sebagai ibu rumah tangga. Halo Bun, apa kabar Bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki kita, Bun. Amin. Seperti biasa ya Bun, Mama Epan akan nge-review seberapa pentingnya perlengkapan bayi baru lahir untuk bayi Bun, dan apa aja itu manfaatnya serta mitos yang sedang beredar. Jadi kita para bunda-bunda harus pinter dalam memilah dan memilih untuk keperluan si kecil Bun. Sesuai dengan judul, hari ini Mama Epan akan membahas seberapa pentingnya pemakaian sarung tangan untuk bayi baru lahir. Seberapa penting penggunaan sarung tangan terhadap bayi baru lahir, dan apakah harus digunakan setiap saat sarung tangan ini terhadap bayi baru lahir. Yuk kita tuntas bersama-sama apa manfaatnya dan apa aja mitos yang sedang beredar tentang seputar pemakaian sarung tangan pada bayi baru lahir. Sebagian orang tua percaya bahwa penggunaan sarung tangan pada bayi baru lahir adalah suatu hal yang sangat wajib. Alasannya adalah karena benda yang berbahan kain ini mampu melindungi tangan si kecil dari kedinginan. Namun apakah sarung tangan ini perlu digunakan dalam setiap saat ataupun seharian selama 24 jam? Sebenarnya sarung tangan ini bukanlah hal yang wajib, bukan hal yang wajib yang harus Bunda beli, karena benda ini cenderung jarang dibutuhkan. Bila Bunda beranggapan bahwa tangan bayi baru lahir yang nampak kebiruan dan dingin merupakan tanda ia kedinginan, sepertinya Bunda itu sedang keliru. Tangan dan kaki bayi yang baru lahir terasa dingin dan berwarna kebiruan adalah hal yang wajar. Kondisi ini tidak selalu menandakan si kecil dalam keadaan kedinginan ataupun dalam keadaan mengalami penyakit ya Bun. Selama bayi nyaman dan tidak rewel, berarti tubuhnya dalam keadaan baik-baik saja. Kapan sih waktu yang tepat bayi menggunakan sarung tangan ini? Lantas, bolehkah bayi menggunakan sarung tangan ini? Jawabannya boleh-boleh saja Bun. Namun tidak pada setiap saat ataupun tidak selama 24 jam penuh ya Bun. Bayi baru lahir tentu belum bisa menyampaikan keinginannya. Salah satu caranya untuk menyampaikan bahwa ia sedang lapar adalah dengan cara memasukkan tangannya ke mulut. Adanya sarung tangan yang dipakaikan pada tangan bayi yang dapat menghalangi tanda-tanda bayi itu dia sedang kelaparan dengan caranya memasukkan tangan tadi, sehingga Bunda tidak bisa menangkap sinyal yang diberikan oleh sang bayi. Selain itu, penggunaan sarung tangan pada bayi baru lahir juga hanya dianjurkan sampai usia bayi 0 sampai dengan 2 bulan Bun. Di atas 2 bulan, umumnya tangan bayi sudah bisa melakukan ataupun melakukan gerakan-gerakan halus seperti menggenggam jari Bunda dan meraih benda-benda yang ada di sekitarnya, serta dapat memainkan ataupun meraih-raih benda-benda yang di sekitarnya tadi ya Bun. Hal ini merupakan tanda baik bahwa ia sedang mengembangkan keterampilan motoriknya. Nah, penggunaan sarung tangan secara terus-menerus justru bisa menghambat perkembangan motorik si kecil, karena sarung tangan menyebabkan gerakan tangan yang lebih terbatas dan menghalangi si bayi menyentuh berbagai macam benda yang ada di sekitarnya. Jika Bunda sengaja memakaikan sarung tangan pada si kecil dengan alasan khawatir kukunya itu tajam dan melukai wajahnya, akan lebih baik jika Bunda itu rutin memotong kuku bayi Bun, ataupun memotong kuku si kecil ya Bun. Kuku bayi memang cenderung lebih cepat tumbuh dibandingkan orang-orang dewasa.
Namun memakaikan dia sarung tangan terus-menerus justru bisa membuat bunda ataupun kita semua kadang kelupaan untuk memotong kuku si kecil. Sewaktu-waktu bisa saja kuku si kecil yang panjang tadi dapat melukai anggota tubuhnya yang lain. Sarung tangan untuk bayi baru lahir tidaklah dilarang. Jika memang udara sedang dingin, penggunaan sarung tangan dengan tujuan untuk menghangatkan bayi diperbolehkan saja. Akan tetapi, perhatikan usia dan kebutuhan bayi ya. Jangan sampai sarung tangan malah membatasi bayi untuk mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Biarkan si kecil aktif, bergerak sesuai dengan keinginannya. Bila tangannya kotor, kita bersihkan dengan menggunakan air ataupun dengan tisu ya bun. Bila tangannya kotor karena memegang benda-benda lain ataupun memasukkan tangannya ke dalam mulut, itu biarkan saja bun, karena dia itu mengasah sistem motoriknya sendiri bun. Bila tangan si kecil belum terlihat aktif saat berusia 2 bulan ke atas, meskipun bunda sudah melepaskan sarung tangannya, konsultasikan ke dokter spesialis anak ya bun, agar mendapatkan pengobatan dan terapi yang khusus ataupun yang cocok dengan kebutuhan sang kecil. Mitos yang sedang beredar, kuku bayi itu tidak boleh dipotong selama 40 hari dimulai terhitung dari hari pertama lahir, sehingga membuat kita mewajibkan untuk memakaikan sarung tangan terhadap bayi. Barang wajib yang perlu dibeli saat mempersiapkan kelahiran bayi diantaranya yaitu adalah sarung tangan dan sarung kaki bayi. Kita akan menghitung seberapa banyak pasang yang kita butuhkan untuk si kecil. Tapi, pernahkah si bunda berpikir apakah sarung tangan dan kaos kaki ini memang perlu dan dibutuhkan untuk bayi baru lahir? Alasan orang tua memakaikan sarung tangan dan sarung kaki ini yaitu meliputi khawatir dengan kedinginan, serta kuku bayi akan menggores anggota tubuh yang lain. Indonesia adalah negara yang tropis di mana rata-rata suhu harian cukup panas dan gerah, sehingga pemakaian sarung tangan dan juga sarung kaki justru bisa membuat bayi menjadi tidak nyaman dan kepanasan. Bahkan dilansir dari suatu penelitian yang mengatakan bahwa sarung tangan dan sarung kaki tidak begitu diperlukan oleh bayi. Tangan dan kaki yang dingin sebenarnya tidak akan mengganggu bayi sama sekali. Terkait dengan kuku bayi yang akan menggores wajah ataupun anggota tubuh yang lain, justru akan lebih baik jika kuku bayi tersebut dipotong. Tidak perlu menunggu hari ke-40 dimulai dari terhitung hari pertamanya lahir. Jadi memang dari dulu nenek moyang tuh udah pernah banyak mengatakan kuku bayi itu tidak boleh dipotong sebelum bayi berusia 40 hari. Sebenarnya itu salah satu termasuk mitos ya bun. Memang rasanya akan sayang kalau wajah bayi sampai tergores karena tidak memakai sarung tangan. Tetapi jika wajah bayi tergores, lukanya pun tidak akan lama dan menimbulkan bekas luka yang berkepanjangan hingga ia dewasa. Justru sarung tangan bisa menjadi barang berbahaya jika bayi tidur kemudian terlepas, dan justru sarung tangan itu menutupi hidungnya sehingga membuat bayi kesulitan untuk bernapas. Pro dan kontra bayi memakai sarung tangan dan sarung kaki apa aja itu? Yuk kita bahas lagi. Jadi, apakah sarung tangan dan kaos kaki itu dibutuhkan? Yuk simak beberapa pro dan kontra penggunaan sarung tangan dan sarung kaki. Yang pertama, sarung tangan bisa mencegah luka. Jika bayi mengidap eksim yang serius, tentunya mengaruk wajah bisa menyebabkan luka serius dan cukup sulit untuk diobati. Penggunaan sarung tangan pada bayi pengidap eksim bisa menjadi solusi, tapi dalam jangka pendek. Sedangkan yang kedua yaitu adalah sarung tangan bisa membuat bayi kepanasan. Tinggal di negara tropis, termasuklah negara Indonesia ini, alasan penggunaan sarung tangan dan kaos kaki agar bayi hangat adalah salah satu yang tidak logis, karena ini adalah negara tropis ataupun negara yang panas ya bun termasuk. Justru
bayi tidak dipakaikan sarung tangan karena dia udah mendapatkan kehangatan dari suhunya sekitar. Yang ketiga yaitu kuku bayi bisa dipotong tanpa perlu menunggu 40 hari dari hari kelahirannya ya bun. Alasan bayi dipakaikan sarung tangan dan kaos kaki adalah karena katanya kuku bayi dapat melukai anggota tubuhnya lain seperti pipinya ya bun. Karena tidak boleh memotong kuku kurang dari 40 hari. Padahal kuku bayi bisa dipotong tidak harus menunggu 40 hari dari hari kelahirannya. Sehingga aman bayi tanpa menggunakan sarung tangan dan sarung kaki. 4. Menghambat stimulasi. Ini yang paling penting, menghambat stimulasi. Telapak kaki dan telapak tangan merupakan alat paling sensitif terhadap indera peraba ataupun indera sentuhan ya bun. Penggunaan sarung tangan dan sarung kaki bisa menghambat stimulasi indera peraba pada anak. Jika sarung tangan dan sarung kaki bayi dilepas, bayi seringkali meraba dan meraih tangan ataupun benda-benda yang sekitarnya ya bun. Hal ini menjadi momen yang paling indah ataupun momen yang paling berkesan untuk orang tuanya. Bayi juga bisa belajar mengenali sentuhan dari orang-orang yang terkasihnya seperti ibu dan ayahnya. Nah, itulah pro dan kontra terkait penggunaan sarung tangan dan sarung kaki terhadap bayi baru lahir. Jadi, inti dari penjelasan itu adalah apabila bunda masih bertanya boleh nggak sih penggunaan sarung tangan dan sarung kaki tersebut? Jawabannya boleh-boleh saja. Tetapi dengan catatan tidak boleh penggunaan selama 24 jam full ya bun, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi itu menggunakan sarung tangan. Yang kedua, boleh saja menggunakan sarung tangan dengan tujuan kalau memang cuacanya itu dingin dan dia itu penggunaannya itu dengan tujuan untuk menghangatkan. Tetapi kalau dalam keadaan yang panas, alangkah lebih baiknya untuk dibukakan saja bun. Dan kalau seandainya ketakutan untuk karena kan kuku bayi itu kalau dia baru lahir itu pasti panjang-panjang ya bun. Karena takut untuk tidak menggunakan sarung tangannya, takutnya tergores ke anggota tubuhnya yang lain, itu alangkah lebih baik dipotong ya. Karena tidak ada landasan dari dunia kesehatan tidak boleh memotong kuku bayi sebelum usia 40 hari. Jadi memotong kuku bayi itu boleh-boleh saja ya, walaupun sebelum usianya 40 hari, karena itu adalah mitos bun. Seberapa lama sih sebenarnya penggunaan sarung tangan dan sarung kaki ini? Sarung tangan dan sarung kaki ini bisa digunakan di umur bayi 0 sampai dengan 2 bulan ya bun. Maksimalnya itu adalah 2 bulan. Lebih dari 2 bulan itu nggak usah dipakaikan lagi karena dia itu udah mulai peka dan udah mulai bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya ya bun. Karena dia sudah nggak terbiasa lagi dengan lingkungan yang dalam perut ibunya. Di bawah 2 bulan masih boleh-boleh saja ya bun menggunakan sarung tangan dan sarung kaki itu tadi. Tapi dengan catatan ya bun, menggunakan sarung tangan dan sarung kakinya itu dengan bahan yang lembut dan tidak membuat gerah ya bun. Ada bunda yang bertanya, bun jadi boleh nggak sih kita nggak menggunakan sarung tangan dan sarung kaki ini terhadap anak kita bun? Jawabannya boleh juga bun, asalkan dengan 2 tadi ya bun. Yang pertama itu adalah kita harus memotong kukunya dulu agar kukunya itu nggak panjang dan tidak melukai anggota tubuh yang lain. Dan yang kedua itu dia itu di sana sedang tidak dalam cuaca yang dingin ataupun sering cuaca hujan ya. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari Mama Epan. Apabila bunda semua masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh banget dengan cara komen di kolom komentar. Nanti Mama Epan buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan bunda semua. Sekian dulu video dari Mama Epan. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Pandai-pandailah dalam memilah-memilih keterangan fakta dan mitos tentang perlengkapan bayi baru lahir. Jadilah bunda-bunda yang pandai. Sekian dulu, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya bu.